Ya, Selamat pagi, Pak. Ini Pak, oke. Ini pada kemana nih? Masih 24 orang. Silakan teman-temannya bisa diajak join deh. Karena kuliah akan segera dimulai. Hmm, Terlihat PowerPoint-nya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar gitu ya mengenai model data spasial gitu ya. Jadi sub CPMK pada minggu ini kita akan membahas terkait mahasiswa mampu mengetahui model data spasial. Jadi apa saja sih model-model data spasial itu dan bagaimana caranya kita membedakannya gitu sesuai dengan kebutuhan yang pasti gitu ya. Nah, kurang apa secara umum begitu ya, secara umum model data spasial itu dibagi menjadi dua data. Yang pertama adalah data raster gitu ya. Data raster itu eh, sering sering juga kita sebut sebagai data gambar atau citra ya. Yang kedua adalah data vektor. Nah, data vektor itu adalah representasi properti-properti yang ada di muka bumi dan dijadikan menjadi apa data atribut yang di dalam data spasial gitu. Bentuknya apa? Kalau data raster bentuknya pasti gambar gitu ya. Ada gambarnya terus apa? eh, dia dia gambaran yang pasti dari muka bumi gitu ya. Itu seperti layaknya dengan foto gitu ya, itu mirip-mirip lah data data raster itu sama halnya dengan data foto gitu ya, data citra. Jadi kalau data vektor itu bentuknya bisa titik begitu ya, bisa poin, bisa line atau garis dan poligon gitu ya. Poligon itu seperti area. Nah, ada dua buat model data itu yang mungkin kita akan bahas hari ini dan masing-masing operasinya begitu ya. Masing-masing operasi dari data tersebut. Oke, yang pertama adalah data raster begitu ya. Data raster itu apa? Data raster itu secara pengertian, ya, kalau kita lihat pada gambar ini, kita bisa melihat ada dua gambar, gitu ya. Satunya dia resolusi tinggi dan satunya resolusinya rendah, gitu. Resolusi dalam hal ini adalah jumlah pixel di dalam satu frame gambar itu eh, yang satu, yang sebelah sini itu lebih besar daripada yang sebelah kanan, gitu ya. Karena kita kalau ketika kita lihat yang sebelah kiri ini dia sangat halus sekali gitu ya gambarnya, kita nggak bisa melihat kotak-kotak pixel. Sedangkan kalau yang sebelah kanan kita bisa melihat secara jelas kotak-kotak pixelnya gitu. Nah, kurang lebih kalau kita melihat gambar ini ya seperti inilah apa data raster itu gitu ya. Data raster itu seperti ini, yaitu berupa representasi melalui gambar atau citra gitu. Oke, kemudian secara definisi gitu ya, model data raster itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi ada baris ya, ada baris dan kolom pixel gitu ya, yang berukuran sama dan saling berhubungan untuk membentuk permukaan planar gitu ya. Planar itu artinya dua dimensi.
gitu. Nah, gitu ya tadi yang saya katakan gitu ya. Jadi gambar ini baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan itu adalah kumpulan dari pixel-pixel gitu ya. Cuman yang membedakan apa? Yang sebelah kiri itu pixelnya kecil, ya sangat kecil dan jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau yang ini pixelnya cenderung lebih besar dan jumlahnya lebih sedikit gitu. Ini kan anggap saja ini kotaknya sama ya, frame-nya, ukuran frame-nya sama, tapi isi pixel yang ada di dalamnya berbeda. Ini mungkin bisa sampai jutaan pixel, kalau ini paling hanya sekitar ribuan pixel saja. Nah, apa dampaknya ya? Seperti ini. Nah, yang sebelah kiri dia terlihat sangat jelas gitu ya. Kita bisa membedakan ini daun, ini daun yang warna merah begitu, ini daun yang warna hijau gitu ya. Itu sangat mudah kita membedakan. Nah, sedangkan kalau yang ini kita nggak tahu ini objek apa gitu ya. Nah, kira-kira secara umum itu pengertian raster itu. Intinya adalah data yang berasal dari kumpulan pixel-pixel. Nah, apa sih pixel itu? Pixel itu ya tadi eh, kotak-kotak gitu ya, atau satuan-satuan data yang memiliki nilai tertentu gitu. Jadi satu pixel ini yang mungkin ini saya sudah titikin ya, titik-titik ini dia punya nilai tertentu gitu ya. Nilai itulah yang digunakan untuk mengidentifikasi citra itu. Nah, kalau dalam arti kita coba kita ambil contoh citra satelit begitu ya. Citra satelit, jadi dalam satu pixel itu dia punya satu nilai reflektan gitu ya, atau satu nilai pantulan balik dari sinar matahari gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu akan merepresentasikan objeknya. Begitu juga dengan citra contoh drone gitu ya, citra drone yang memang dia nggak punya sensor reflektan. Nah, itu dia dalam satu pixel itu dia berarti mengandung nilai yang disebut sebagai digital number. Digital number itulah yang akan merepresentasikan objek yang di bawah itu. Jadi titik-titik ini tuh dia merepresentasikan nilai objek gitu ya. Seperti itu kira-kira gambaran dari data raster. Nah, tadi ya, pixel itu merepresentasikan objek geografis di permukaan bumi. Jadi pixel-pixel kotak-kotak yang membentuk suatu kumpulan gambar itu, dia itu merepresentasikan nilai, dia terdapat satu nilai ya. Jadi satu kotak itu satu nilai gitu. Satu kotak satu nilai. Nah, bedanya kalau yang sini ya sama, dia punya kotak-kotak juga, cuma nggak terlihat. Jadi kalau kita zoom in lebih lebih besar gitu ya, dia akan terlihat tuh kotak-kotaknya. Ya mungkin kalau coba teman-teman mau nyoba, coba buka foto gitu ya, terus coba kalian zoom in terus gitu. Nanti lama-lama akan terlihat pecahnya gitu ya, akan terlihat gambar pixel-pixelnya gitu. Nah, itu seperti itu gitu ya. Pixel itu merepresentasikan objek geografis di permukaan bumi. Nah, ini masih nyambung ke pengertian tadi gitu ya, di mana pixel itu dia tadi punya nilai. Saya ambil contoh ini ya. Jadi kalau ini citra satelit gitu ya, ada sebuah citra satelit itu merepresentasikan suatu permukaan di bumi begitu ya. Terus kalau kita ambil kotak kecil gitu ya, kita ambil kotak kecil untuk melihat sampelnya, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi basic warna gitu ya, basic warna di dalam citra satelit itu sebetulnya hitam putih gitu ya, karena berasal dari nilai digital atau digital number yang dia itu didapatkan dari eh, apa warna gitu ya, warna putih sampai hitam. Semakin putih semakin putih warnanya berarti nilainya semakin mendekati 0 gitu ya. Dan semakin hitam nilainya maka nilainya akan mendekati 256. Itu kalau citranya 8 bit gitu ya.
Jadi nanti rekan-rekan coba baca-baca gitu ya terkait spesifikasi citra itu beda-beda resolusi spektralnya, resolusi radiometriknya gitu ya. Ada yang 8 bit, ada yang 4 bit bahkan gitu ya. Terus ada yang 16 bit, ada yang 11 bit. Itu beda-beda. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan itu bit itu adalah kemampuan dari sensor untuk membedakan warna. Gitu ya, membedakan warna itu maksudnya itu rentang nilai gitu ya. Rentang nilainya dari apa sampai berapa. Nah, itu ya saya ambil contoh gini. Menurut kalian gitu ya, menurut kalian apa perbedaan komputer gitu atau laptop yang punya punya spesifikasi 32 bit dengan 64 bit gitu. Ada yang punya jawaban nggak kira-kira? Pernah lihat spesifikasi laptop kalian kan biasanya cowok-cowok suka ngulik-ngulik nih. Kan ada yang 64 bit, ada yang 32 bit gitu. Itu kira-kira apa bedanya? Ayo. Menurut izin jawab. Iya, silakan. Kalau menurut saya dari bagian contoh penampilan user interface yang dibuatnya, mungkin kalau yang bitnya makin tinggi dia makin tajam bentukan gambar atau lainnya. Oke, sip ya. Jadi berkaitan dengan warna ya, ketajaman warna gitu. Ya karena 32 bit itu artinya adalah 32 pangkat 32 begitu. Ya. Jadi 32 bit itu yang spesifikasi laptop kalian yang kalau 32 bit itu artinya adalah laptop kalian itu mampu membedakan warna sampai 2 pangkat 32 gitu. Nah, sedangkan kalau 64 bit ya sama 2 pangkat 64 gitu ya. Kemampuan laptop untuk mengidentifikasi warna gitu. Nah, berarti lebih tajam mana ya? Pasti yang 64 bit gitu. Begitu juga dengan processing ya, prosesor gitu ya. Prosesor itu kan ada bit juga dia. Ada bit. Nah, itu juga akan akan membedakan antara kemampuan prosesor itu untuk mengakomodir penyelesaian masalah yang memiliki numerik yang sangat banyak. Gitu. Nah, kalau coba rekan-rekan hitung 2 pangkat 32 itu berapa dibandingkan dengan 2 pangkat 64 gitu ya. Nah, itu nanti rekan-rekan pasti akan melihat secara signifikan gitu ya perbedaannya. Kalau biasanya kemarin kalau 2 pangkat 32 itu hanya 4 miliar lebih gitu ya. Sedangkan kalau yang 2 pangkat 64 itu triliun itu sampai 12 triliunan gitu. Nah, artinya apa gitu ya? Jadi ketika kita punya spek komputer gitu ya 32 bit artinya adalah komputer kita bisa membedakan data gitu ya mulai dari 1 sampai tadi 2 pangkat 32 gitu ya. 2 pangkat 32 sekitar 7 miliar lah gitu ya. Saya tulisnya 7 miliar gitu ya. Itu kalau yang 32. Sedangkan kalau yang 64 bit itu adalah 1 sampai 12 triliun gitu ya. Nah, itu kan sangat beda sekali. Apa sih Pak? Kenapa harus lebih lebih besar tadi ya? Ya sama gitu ya. Kalau kita contoh kita mau apa membedakan warna merah gitu ya. Kan merah kalau kita melihat spektrum warna merah gitu kan pasti ada yang merah pudar gitu ya. Ada bahkan sampai merah hati. Terus sebelumnya terus ada semakin kecil semakin merah agak keputihan gitu ya. Nah, kalau dia hanya bisa membedakan 5 warna yaitu terlalu terlalu kecil gitu ya. Dibandingkan dengan dia bisa membedakan atau memecah warna merah itu menjadi 12 triliun gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau 5 ya gampang aja kan, merah sangat muda gitu ya, merah muda. Terus merah
sedang gitu ya, merah agak tua, merah tua terakhir. Nah, itu cukup mudah gitu untuk membedakannya. Nah, di kemampuan komputer karena itu sangat sangat titik beratkan pada komputasi itu diharapkan memiliki kemampuan membedakan warna lebih tinggi daripada itu. Makanya terus dibuat improvement agar bit dalam komputer itu semakin tinggi. Terus sekarang kan seringnya orang kalau gamer itu pakainya yang 128 bit gitu ya. Udah nggak cuman 64 aja gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah kita kembali ke sini ya. Kan tadi tahu ya, pokoknya kalau 8 bit berarti 2/8 gitu ya. 8 bit itu 2/8. Sama dengan sekitar berapa ya? Sekitar 256 ya. 2/8 itu. Nah, citra satelit kebanyakan itu masih 8 bit. Hasilnya ya, hasil citra satelit itu masih kebanyakan ya yang terutama yang gratis itu 256 atau 8 bit. Nah, kalau kita lihat contohnya ini citra satelit Landsat 7 gitu ya. Kita breakdown warnanya itu ternyata hitam putih seperti ini ya. Mulai dari grey gitu ya, terus putih, terus ini agak grey-nya agak tua gitu ya, terus putih lagi dan seterusnya. Kalau kita lihat nilainya itu seperti ini. Oke, warna ini, warna abu-abu muda ini, itu dia memiliki nilai 125 nilai digital 125. Terus warna putih ini dia memiliki nilai 36, begitu ya. Kalau ini agak tua ini nilainya 200. Nah, sedangkan putih yang ini 5. Apa Pak bedanya putih sama ini? Nah, kita mungkin kelihatan di matanya sama gitu ya, sama-sama putih. Tapi sebetulnya karena dia punya rentang nilai dari 1 sampai 256 sehingga dia bisa membedakan sebanyak 256 nilai. Ya sangat berbeda gitu ya antara titik putih yang ini dengan putih yang ini karena nilainya juga 36 ke 5 gitu, sangat signifikan sekali. Terus ternyata di sini juga sama nih, ternyata nilainya beda lagi 10 gitu ya. Terus ini sama ini mirip Pak warnanya gitu ya. Mirip-mirip, tapi kok nilainya yang sini 200, yang sini 220 gitu ya. Ini berkaitan dengan kemampuan citra satelit untuk membedakan warna. Nah, nilai-nilai inilah yang disebut sebagai nilai digital atau digital number gitu ya. Nah, itu yang kita manfaatkan nantinya untuk mengprosesing citra, untuk membuat processing citra seperti klasifikasi gitu ya, terus klasifikasi supervised, unsupervised dan lain sebagainya. Itu tuh berdasarkan nilai digital ini gitu. Itu ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan rekan-rekan paham bahwasanya data raster itu dia terdiri dari pixel-pixel yang memang isinya itu nilai-nilai digital gitu ya. Di setiap pixel itu dia punya nilai digitalnya. Oke. Nah, ini yang perlu rekan-rekan pahami adalah setiap sel dalam raster itu membawa nilai tunggal yang disebut sebagai nilai digital. Jadi hanya ada satu aja. Satu kotak ini tuh nilainya cuma satu gitu ya. 125. Satu kotak ini juga nilainya 136. Nah, apa Pak maksud kotak-kotak ini gitu kan? Beda-beda nggak setiap satelit? Beda-beda gitu ya. Setiap satelit juga memiliki spesifikasi yang beda-beda. Ada yang satu kotak itu luasnya 10 kali 10 meter gitu ya. Ada yang satu kotak itu luasnya 30 kali 30 meter. Ada yang bahkan sampai ke 1 kali 1 meter gitu ya. Itu sangat detail sekali. Terus kalau citra drone apalagi itu ya bisa sampai 1 kali 1 sentimeter gitu. Nah, itu beda-beda. Itu kalau kita membahas terkait ukuran sel gitu ya, ukuran dari pixel ini itu kita membahas terkait resolusi spasial. Itu ukuran sudah saya singgung juga gitu ya. Kalau yang tadi kan awalnya tadi kita membahas terkait eh, apa spesifikasi radiometrik yang bit-bit tadi ya. Ada 8 bit, 4 bit, 16 bit gitu ya.
itu 2 pangkat sekian, 2 pangkat sekian, nah itu ya. Nah, sedangkan kalau yang ukuran sel, ukuran piksel itu kita berbicara terkait dengan resolusi spasial. Kalau tadi resolusi radiometrik gitu ya. Nah, itu kalau kita juga perlu membedakan. Oke, kemudian nah gambarannya seperti ini ya. Kalau kita coba lihat lebih detail, itu piksel-piksel ini tuh dia mempunyai nilai tunggal dan saling berkaitan gitu ya, sesuai dengan objek yang ada di muka bumi. Terus kolom dan row itu juga representasi dari koordinat ya, representasi dari koordinat longitude dan latitude, dan longitude. Jadi di dalam nilai piksel ini ada 3 nilai nanti. Satu piksel itu ada tiga data. Yang pertama adalah latitude, yang kedua longitude, dan yang ketiga digital number. Itu kalau data raster, gitu ya. Jadi ada 3 data yang mungkin bisa yang harus kita ekstrak gitu ya, yang bisa kita ekstrak yaitu adalah latitude, longitude, digital number. Itu di tiap titik, di tiap pixel, sorry bukan titik gitu ya. Karena kalau kita berbicara terkait raster itu kita nggak berbicara terkait titik atau garis atau poligon gitu ya. Yang kita bicarakan di sini adalah pixel-pixel yang menyatu menjadi sebuah representasi dari objek yang ada di muka bumi. Oke, nah tadi yang sudah saya bahas gitu ya, ada yang disebut sebagai resolusi spasial. Resolusi spasial itu apa? Adalah sebuah resolusi suatu data raster yang akan merujuk pada ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh tiap pixel. Nah ini yang tadi saya bahas ya. Jadi yang dimaksud dari ini tadi, yang dimaksud dari 30 kali 30 meter itu bukan gambar pixelnya gitu ya. Bukan maksudnya dalam arti, Pak saya ukur di laptop saya kok nggak nyampe 33 kali 30 meter Pak. Itu bukan seperti itu. Tapi satu objek yang ada, satu pixel yang ada di citra satelit itu, dia merepresentasikan objek di muka bumi itu sebesar 30 kali 30 meter. Seluas gitu ya. Terus makin kecil ukuran atau luas permukaan bumi yang dapat direpresentasikan oleh setiap pikselnya, maka makin tinggi resolusi spasial. Ya, jadi kita ini saya coret-coret kemarin ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Ini sebetulnya gambar yang sama begitu ya. Gambar yang sama dari permukaan bumi gitu ya. Yang pertama ini terlihat ya, mana yang tanah, mana yang laut gitu ya, mana yang pasir pantai begitu. Sangat terlihat begitu yang menggunakan satelit QuickBird itu resolusinya 2,4 meter. Jadi satu pixel di citra QuickBird itu dia merepresentasikan 2,4 meter di permukaan bumi, gitu ya. Terus yang kedua kita melihat yang sebelah kanan ini masih terlihat juga tapi lebih buram gitu ya, lebih kabur gambarnya. Nah itu tapi masih bisa dibedakan nih mana yang pasir, mana yang tanah gitu ya, mana yang pohon gitu ya, warna hijau-hijau ini pohon gitu ya. Itu masih bisa gitu ya. Itu resolusi spasialnya 30 meter kali 30 meter. Itu untuk citra Landsat. Nah, semakin ke kanan itu ukuran pikselnya semakin besar gitu ya, representasi nilai pikselnya. Kalau ini 250 meter. Jadi kelihatan cuman kotak-kotak begini gitu ya. Kotak-kotak pikselnya terlihat sangat besar gitu ya, dan jumlahnya sedikit gitu. Jadi itu adalah satu frame ya, frame-nya sama ukuran frame-nya, tapi
pikselnya beda-beda ukuran pikselnya. Yang satu ada yang 2,4 itu makin sangat jelas sekali, 30 meter itu ya masih lumayan jelas. Terus terakhir 250 meter itu sudah sangat tidak jelas atau ngeblur begitu ya. Kira-kira seperti itu, dan masing-masing citra satelit itu mampu punya batasan gitu ya. Jadi punya batasan dalam arti citra satelit dengan resolusi spasial yang sangat besar seperti MODIS ini, dia nggak bisa untuk memetakan daerah yang kecil gitu ya. Seperti contohnya ini. Jadi kalau yang menggunakan citra MODIS itu yang 250 meter itu pikselnya, dia nggak bisa untuk mengolah data yang sifatnya lokal seperti ini gitu ya. Yang dia bisa lakukan adalah mengolah data yang sifatnya global seperti ini. Bisa satu negara gitu ya, atau satu pulau gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang Landsat itu bisa, tapi skalanya regional. Regional itu contoh satu kabupaten gitu ya. Gitu. Nah, itu masih bisa. Nah, terakhir QuickBird itu bisa sampai ke tingkat lokal gitu ya. QuickBird masih bisa sampai ke tingkat lokal seperti apa? Seperti contoh kecamatan gitu ya. Atau satu pulau itu masih bisa gitu ya. Satu pulau kecil ya maksud saya gitu. Nah, itu kira-kira gambaran-gambaran dari resolusi spasial gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau coba cari data satelit atau data raster, itu silakan dicari juga spesifikasinya. Berapa resolusi spasial yang dimiliki oleh citra satelit itu gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke elemen data raster gitu ya. Jadi data raster itu memiliki beberapa elemen. Yang pertama adalah data raster mewakili titik dengan sel tunggal. Jadi tadi sudah kita bahas itu ya. Data raster itu memiliki titik dengan sel tunggal gitu ya. Jadi satu pixel itu dia punya nilai satu nilai saja, nilai digital number. Terus yang kedua adalah garis dengan urutan sel tetangga. Jadi bisa juga data raster itu merepresentasikan garis dengan keterkaitan antara tetangga-tetangganya. Contohnya apa? Contohnya data sungai gitu ya. Data jalan gitu kan, kalau kita lihat di citra satelit itu akan mengikuti piksel-piksel tetangganya gitu ya, menyerupai garis. Terus terakhir adalah poligon dengan kumpulan sel yang berdekatan. Itu yaitu identifikasi contoh hutan gitu ya. Kalau di dalam gambar citra itu hutan, kita bisa mengidentifikasinya dalam satu poligon gitu ya. Itu elemen-elemen data raster. Terus kemudian cell value gitu ya. Cell value atau nilai sel itu dapat berupa kategori atau numerik sebagai representasi objek geografis permukaan bumi gitu ya. Jadi kalau yang tadi numerik gitu ya, itu bisa yang tadi kita bahas tadi gitu ya, digital number gitu ya. Nah, kalau setelah diproses gitu ya, itu bisa kita buat classify gitu. Jadi kita bisa classify, contoh nilainya sama nih gitu ya. Nilainya hampir mirip antara 10, 12, 11 gitu ya, 9 itu mirip. Oke, kita klasifikasikan menjadi kelas 1 namanya gitu. Jadi di sini ini kategorik itu namanya adalah classify gitu. Jadi diklasifikasikan berdasarkan kedekatan nilai gitu. Untuk apa? Untuk merepresentasikan objek di permukaan bumi gitu. Oke. Jadi cell value itu bisa tadi kalau dia belum diolah itu dalam arti itu masih dalam bentuk citra satelit gitu ya, itu pasti nilainya di dalamnya adalah digital number.
Tapi kalau kita sudah olah gitu ya, kita sudah klasifikasi, nanti itu menjadi nilainya nilai kategori. Contoh kita mengklasifikasikan klasifikasi unsupervised gitu ya. Kita klasifikasikan 6 kelas gitu ya. Nah, nanti secara otomatis dia akan mengkelaskan berdasarkan kedekatan nilai sebanyak 6 kelas gitu ya. Nah, ini ada yang 1, 2 gitu ya, terus 3 gitu, 4 dan 5 dan 6. Tuh, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ukuran sel gitu ya. Ukuran sel itu juga atau cell size itu merupakan ukuran sel mengacu pada ukuran suatu area atau kawasan yang diwakili oleh satu sel gitu ya. Itu yang mirip dengan resolusi spasial sebetulnya. Dan jika raster memiliki ukuran sel 100 meter, berarti panjang tiap sisinya itu 10 kali 10 gitu ya. Sel di dalam itu tuh pixel di dalam gambar citra atau gambar itu pasti square gitu ya, persegi. Sehingga pasti kelipatan gitu ya, 10 kali 10, 3 kali 3, 5 kali 5 gitu dan lain sebagainya. Dan semakin besar ukuran selnya ya mas, berarti semakin tidak jelas gambarnya gitu kan. Coba kita lihat di sebelah sini, ini kita punya poligon 71 meter persegi contohnya. Ya, poligonnya adalah 71 meter persegi. Yang pertama kita representasikan dengan ukuran selnya itu 1 kali 1. 1 kali 1 ukuran sel, sehingga total ada 16 kali 16 sel gitu ya. Ke sini 16, ke sini 16. Nah, gambarnya masih terlihat jelas gitu ya. Bentuknya masih meskipun kotak-kotak tapi tidak menyerupai gambar aslinya, bentuk aslinya, tapi masih terlihat tuh konturnya. Oke, semakin meningkat gitu ya. Contoh ini 2 meter itu semakin hancur nih gambarnya. Sudah tidak membentuk shape-nya aja udah nggak kelihatan. Apalagi sudah ke 4 meter ukuran selnya, 4 kali 4 gitu ya. Nah, ini berarti kan cuma ada 4 data, ke sini ke 4, ke sini juga 4. Nah, ini gambarnya malah seperti seperti ini gitu, cuma ada 4 pixel aja gitu. 5 pixel sorry. Padahal gambar aslinya seperti ini gitu ya. Gambar objek aslinya seperti ini. Nah, inilah kelemahan dari data raster sebetulnya. Data raster itu mau sebaik apapun gitu ya, sebaik apapun resolusi spasialnya atau ukuran selnya semakin kecil sekecil apapun, dia tidak mungkin bisa mengikuti kontur ini, mengikuti kontur bentuk aslinya. Beda dengan data vektor. Kalau data vektor itu dia bisa menyerupai ya kita bisa melihat itu bosnya data itu adalah data bentuk rupa bumi sesungguhnya. Oke. Nah, kira-kira ya cell size gitu. Oke, kemudian ada cell depth gitu ya. Cell depth itu atau sering juga disebut sebagai resolusi radiometrik. Itu tadi kemampuan atau rentang nilai yang dapat disimpan dalam satu file raster. Itu berkaitan dengan bit tadi gitu ya. Jadi 1 bit itu berarti dia mempunyai rentang nilai 0 sampai 1. 2 bit berarti 0 sampai 3. Karena 2 pangkat 2 gitu ya. 4 bit berarti 2 pangkat 4 itu kan 16 gitu ya. Berarti dia bisa membedakan antara 0 sampai 15 gitu ya. Kemudian 8 bit tadi yang sudah kita bahas 0 sampai 255. Nah, kalau sign 8 bit berarti dibagi 2 tuh antara minus berapa, terus 0, titik tengahnya tuh 0, terus positif berapa. Nah, kita bisa lihat di sini sign 8 bit itu berarti minus 128 sampai 127. Gitu ya. Unsigned 16 bit 0 sampai 655 35 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini 32 bit, nah ini segini sekitar
banyak lah gitu ya. 4 miliar ya kan, 32 bit itu 4 miliar, 64 bit segini. Sangat besar sekali. Jadi kalau cell depth itu adalah kemampuan file raster, kemampuan atau rentang nilai yang dapat disimpan oleh suatu file raster atau rentang nilai 2 pangkat n gitu ya. Yang betul itu ini 2 pangkat n. 2 pangkat n, di mana n itu adalah kedalaman bit. Misalnya raster 8 bit dapat memiliki atau menyimpan 256 nilai unik yang berkisar dari 0 sampai 255. Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah raster band. Jadi data raster itu nanti dia kan tadi ya kita sudah membahas, berarti data raster itu sebetulnya warnanya hitam putih. Karena berdasarkan nilai digital number itu hanya bisa membedakan nilainya dari hitam ke putih gitu atau putih ke hitam. Nah, kok bisa Pak kita lihat data raster itu pasti berwarna gitu ya, sesuai dengan objek di bawahnya. Kalau air ya pasti warnanya biru gitu ya. Kalau pohon atau vegetasi itu warnanya hijau gitu ya. Kenapa kok Pak bisa berwarna? Nah, itu disebut dengan composite band. Composite band itu artinya apa? Jadi raster itu datanya sebetulnya satuan-satuan seperti red band, green band gitu ya, blue band dan seterusnya. Nah, dari masing-masing band itu atau kanal itu ketika disatukan atau dikomposit namanya, dia akan membentuk warna gabungan gitu ya. Nah, ini contohnya sebagai satu set data raster itu terdiri dari satu atau lebih layer yang disebut sebagai band, kanal atau saluran gitu ya. Nah, nanti makanya silakan nanti rekan-rekan coba download gitu ya. Jadi masing-masing band itu dia representasi nilai-nilai digitalnya tadi, setelah disatukan baru membentuklah komposit band yang terdiri dari gabungan warna-warna tadi gitu ya. Jadi memang kalau kita ingin mengetahui warna sesungguhnya itu kompositnya itu RGB, red, green, blue gitu ya. Nah, itu mungkin rekan-rekan juga suka lihat gitu ya, sering ngecek kalau ada yang suka desain grafis biasanya paham tuh RGB gitu ya. Karena masing-masing warna itu akan berdasarkan bandnya tadi gitu, RGB tadi. Oke. Jadi Citra Landsat tentunya itu ada 16 band gitu ya. Terus Citra Sentinel itu ada sekitar 13 band gitu dan ya. Dan band-bandnya itu berbeda-beda, fungsinya juga beda-beda gitu ya. Yang kalau kita ingin melihat warna sesungguhnya saja, ya kita pakai yang RGB aja, red, green, blue aja gitu. Ya nanti rekan-rekan coba lihat gitu ya spesifikasi dari Citra satelit yang akan digunakan. Oke, sebagai contoh ini gambar berwarna ya, punya 3 band yaitu red, green, blue. Terus data DEM gitu ada juga, itu punya 1 band dengan nilai elevasi, dan terakhir multispectral image itu punya banyak band gitu. Seperti contohnya Citra satelit gitu ya. Oh, yang belum ya? Ayo. Oke, ini pertanyaan untuk data raster. Silakan kalau jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke data vektor, karena nanti
gabung-gabung ya pengetahuan kita soal data, vektor dan raster nanti tercampur. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan berarti ya. Saya lanjutkan saja. Ini berkaitan dengan data vektor. Kalau tadi kan data raster udah ya. Kemudian adalah data vektor. Pertama adalah pengertian data vektor gitu ya. Secara pengertian gitu, data vektor itu representasi dunia menggunakan titik, garis, dan poligon. Jadi istilahnya kita tuh menggambar. Kalau data vektor itu adalah gambaran dari permukaan bumi, gitu ya. Tapi representasinya nggak harus kayak gambar-gambar realistis itu enggak gitu. Dalam arti di sini kayak contoh kita mau mengekstrak data jumlah rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Nah itu kita tinggal titikin saja gitu. Kita representasikan rumah sakit itu menjadi sebuah titik. Nah itu contoh lagi kalau jangan rumah sakit, kalau rumah sakit terlalu luas gitu ya untuk direpresentasikan menjadi titik gitu. Contoh paling gampang jumlah lampu lalu lintas gitu ya. Lampu lalu lintasnya itu kan bisa direpresentasikan menjadi satu titik. Nah, contoh kalau kalau jalan gitu, kalau jalan raya gitu ya, terus sungai itu bisa direpresentasikan sebagai garis, begitu ya. Ada berdasarkan kalau sungai gitu ya, sungai kecil itu bisa menjadi direpresentasikan menjadi garis, begitu juga dengan jalan raya gitu ya. Terus batas wilayah itu bisa direpresentasikan menjadi garis. Sedangkan area gitu ya, atau poligon itu untuk merepresentasikan sesuatu yang luas. Contohnya apa? Daratan gitu ya, pulau gitu ya. Pulau itu kita menggunakan poligon. Nah, yang di dalam pulau ada danau contohnya. Embung, nah itu termasuk embung. Gitu. Terus gedung, ya. Gedung contoh gedung F, gedung A, B, C gitu sampai F itu bisa kita begitu juga dengan laptek itu bisa kita representasikan menjadi poligon gitu ya. Nah kita lihat pada gambar ini gitu ya. Model vektor itu berguna untuk menyimpan data yang memiliki batas diskrit. Artinya diskrit apa? Berarti dia tidak kontinu, berhenti di situ saja. Contohnya dia statis, nggak dinamis gitu ya. Kalau yang data raster dia bisa menganalisis atau merecord data-data perubahan atau dinamika. Tapi kalau data vektor itu nggak bisa. Data vektor itu dia ya kalau untuk mengolah untuk melihat kondisi selanjutnya kita harus membuat vektor yang baru gitu. Jadi itu agak susah gitu. Sehingga disebut sebagai dia memiliki batas diskrit atau terbatas pada saat itu saja. Nah, sehingga apa saja yang ada di muka bumi yang bisa direpresentasikan dengan vektor sebetulnya semuanya bisa. Cuman kalau gunanya untuk basis data gitu ya, basis data ya tadi hanya beberapa poin saja seperti sungai gitu ya, terus jalan gitu ya. Kemudian rumah, nah itu bisa juga rumah itu direpresentasikan. Nah, tapi kalau rumah di sini berarti direpresentasikan menjadi satu titik saja. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui titik lokasinya. Nah, ya, tadi hubungannya dengan tracking begitu ya, tracking atau kita untuk mencapai daerah tersebut. Nah, contoh paling gampang aplikasinya dari mana Pak? Paling gampang adalah ketika kalian membuat titik kos-kosan atau titik rumah di dalam aplikasi Gojek atau yang lain atau Maxim gitu ya. Nah itu ketika kalian menentukan titik jemput itu adalah salah satu contoh proses kalian membuat data vektor. Gitu ya. Contoh kalian pick me-nya di sini gitu ya di depan gedung F contohnya ketika kalian nanti mau pulang gitu ya.
Kalian membuat titik di gedung F gitu. Nah itu kalian sudah membuat data vektor titik dalam bentuk titik. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar driver itu bisa menjemput kalian di tempat yang sesungguhnya atau di tempat yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, ketika kalian contoh yang kedua adalah ketika kalian ingin pergi ke suatu tempat, terus kalian coba gunakan Google Map, gitu ya. Nah, di Google Map itu ada aplikasi namanya Track, gitu ya, atau rute gitu. Nah, ketika kalian mengenerate rute, ya meskipun generate-nya itu otomatis ya, kalau di Google Map gitu ya. Ketika kalian ngeklik rute, nah itu akan terlihat tuh garisnya, garis rute kalian mencapai lokasi itu. Nah itu adalah secara otomatis kalian sudah membuat data garis rute perjalanan. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu, data vektor gitu ya. Data vektor itu tujuannya adalah untuk merepresentasikan daerah yang ada di muka bumi. Tapi bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk data baik itu titik, garis, dan poligon gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini. Ini kan contoh, taruhlah ini adalah permukaan bumi gitu ya. Ini permukaan bumi, terus kita ingin merepresentasikan yang ada di sini, apa saja gitu ya. Nah, kita fokus saja ke sungai. Di sini ada sungai, terus di tengah-tengahnya ada semacam bendungan atau embung gitulah ya, tempat perkumpulan air, terus dilanjutkan dengan sungai lagi. Nah, ketika kita representasikan dalam bentuk vektor, kita merepresentasikannya menjadi seperti ini, gitu ya. Seperti ini, terus ini garis-garis ini, terus di sini ada tempat penampungan air tadi, terus lanjut lagi. Terus kemudian pohon-pohon tiga ini kita representasikannya menggunakan titik. Titik berarti artinya cuma punya X, Y saja gitu. Titik, titik, titik. Berarti di sini ada tiga titik gitu ya. Titik, pohon. Nah, ini data yang disebut sebagai data vektor itu ini. Keunggulannya apa Pak? Keunggulannya itu dia tidak terbatas. Jadi dia tidak ada resolusi spasialnya, tidak ada resolusi temporalnya, segala macam gitu. Jadi data vektor itu istilahnya kita melukis gitu ya. Melukis di dalam pembuatan peta gitu ya. Di dalam kanvas peta yang nantinya akan merepresentasikan yang ada di muka bumi. Oke. Kemudian secara pengertian. Nah, pengertian data vektor gitu ya, itu dibagi-bagi berdasarkan jenis datanya. Kan tadi sudah saya bilang gitu ya, data vektor itu ada 3, ada poin, garis atau line, poligon gitu ya. Nah, poligon itu area gitu. Nah, yang pertama adalah poin. Poin itu data titik itu adalah objek yang tidak berdimensi. Jadi kalau ada sebuah objek yang tidak memiliki dimensi atau hanya berisi satu pasangan koordinat saja, itu kita bisa menggunakan representasinya adalah poin. Seperti apa? Pohon, tiang listrik gitu ya. Terus apalagi tadi lampu lalu lintas gitu. Jadi itu kalau di dalam peta itu dia tidak berdimensi. Seperti sumur gitu ya, sumur juga gitu. Nah itu objek-objek yang ada di muka bumi yang tidak berdimensi. Tower ya, tower listrik gitu. Terus stasiun radio kalau zaman dulu gitu. Oke, nah itu adalah poin. Memodelkan fitur tunggal dan terpisah dan hanya memiliki properti lokasi saja. Itu titik-titik poin ya. Contoh paling gampang ya tadi ya rumah gitu ya, rumah. Itu kalau di dalam peta yang skalanya besar, itu biasanya direpresentasikan juga dalam satu titik-titik. Tidak, meskipun rumah itu ya berdimensi gitu. Sebetulnya rumah nanti luas perumahan itu bisa dihitung gitu ya. Nah, tapi kalau dalam arti ini adalah fungsinya hanya untuk navigasi, itu bisa direpresentasikan menjadi titik gitu ya. Kemudian line gitu ya. Line itu objek yang memiliki satu dimensi dan memiliki properti lokasi. Jadi contohnya seperti jalan raya gitu ya.
Jadi kan kalau line itu garis-garis ini. Jalan itu bisa direpresentasikan menggunakan line atau garis gitu ya. Sebuah garis terdiri dari titik awal dan titik akhirnya. Tadi ya yang kita bahas lah, seperti jalan itu ada titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Terus titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini gitu. Oke. Dan contohnya lah jalan, batas administrasi, sungai kecil dan lain sebagainya. Terus ketiga adalah poligon. Poligon itu memiliki dua dimensi. Nah ini kalau tadi titik dan line itu hanya punya satu dimensi saja, sedangkan kalau poligon dia memiliki dua dimensi. Dalam arti di sini adalah memiliki properti berupa luas dan keliling. Jadi kalau poligon kita bisa menghitung luasnya dan kelilingnya. Tujuannya untuk apa Pak ya? Kita ya gampang aja kayak contoh kita mau menghitung luas area atau luas kawasan ITERA gitu. Nah, kita harus pakai poligon. Kalau kalian kalau kalau kalian cuman ketika kita bikin areanya kalian ingin melihat area atau menghitung luas area ITERA gitu, tapi kalian pakai garis, nah itu tidak akan bisa. Gitu. Meskipun titik awal dan titik akhirnya itu ketemu. Contoh paling gampangnya seperti ini. Ini bisa. Nah, coba nih ya. Jadi kalau kita pakai garis gitu ya, nggak pakai poligon, meskipun kita udah bikin gambar ke sini, terus ke sini dan ke sini, itu meskipun terlihat seperti kotak, tapi kita nggak bisa menghitung luasnya. Karena data garis itu tidak diperuntukkan untuk ruang, gitu ya. Kalau ruang atau dua dimensi yang memiliki luas dan keliling, kita pakainya poligon. Itu jadi harus pilih yang fiturnya fitur poligon gitu ya. Meskipun dalam pengerjaannya tetap sama gitu ya. Dalam pengerjaannya kalian bikin titik di sini, terus ke sini dan ke sini. Terus klik kanan, biasanya di klik kanan itu akan kembali ke titik awal, itu kita bisa menghitung luasnya. Itu. Jadi perbedaan line dan poligon itu. Meskipun gambarnya sama atau meskipun nanti kita bisa membentuk poligon juga dari line itu bisa. Tapi fungsi di dalamnya tidak ada. Gitu ya. Kan kalau kalian punya Pak, ya kan poligon itu kan kumpulan dari garis-garis gitu. Contohnya kita bikin garis ke sini, terus ke sini gitu ya. Ke sini, terus ke sini ini ya. Nah, ini kan garis-garis Pak, saya kan bisa nih jadi satu poligon, satu area gitu. Tapi kalau kalian pakai fitur garis itu nggak akan dapat data dua dimensinya. Harus menggunakan fitur poligon. Oke? Dan ruang yang terbentuk dari hubungan garis yang tertutup dan tidak berpotongan, begitu ya. Dan berpotongan dan contohnya area hutan mangrove gitu ya, sebaran terumbu karang, sebaran lamun, luas area gitu, luas daerah, luas provinsi gitu. Nah itu luas ITERA itu bisa kita hitung, kita bisa dapat poligon, harus menggunakan poligon. Oke, nah berkaitan dengan poligon gitu ya, bukan poligon, sorry. Topologi itu adalah gabungan dari data-data vektor yang membentuk sebuah sebuah muka bumi yang sebenarnya. Topologi merupakan pendefinisian dari secara matematis yang menerangkan hubungan relatif antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi apapun yang ada di muka bumi itu pasti punya hubungan antara satu dengan yang lain. Contoh paling gampang gini, jalan gitu ya, jalan itu meskipun kita bisa menggunakan line, tapi dia itu terintegrasi dari titik. Contoh kalau kita ngelihat Jalan Ria Kudu gitu ya, Jalan Ria Kudu itu kan kita
bisa mengaksesnya dari berbagai cara gitu ya. Bisa lewat Wekadis, bisa lewat Sukarame gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu menjadi penting kenapa gitu ya, karena tadi kalau kita ingin menentukan rute, data tipologinya harus benar. Gitu. Contoh paling gampang gini, kita ingin menuju dari titik ini, dari titik sini kita ingin ke sini. Nah, bagaimana kalau garisnya itu tidak terintegrasi? Bagaimana caranya itu datanya tidak terintegrasi? Nah, harus terintegrasi. Gitu ya. Jadi topologi itu merupakan pendefinisian secara matematis dan menerapkan hubungan relatif antara objek yang satu dengan objek yang lain. Topologi didefinisikan oleh user sesuai dengan karakteristik data seperti poin, line, poligon, dan mempunyai rule tertentu. Nah, rule-nya ini seperti ini ya. Jadi rule-rule dari topologi itu ada macam-macam dari masing-masing jenis data. Contoh ini adalah poin, gitu ya. Untuk poin itu ada empat rule. Yang pertama adalah must be properly inside polygon, jadi artinya harus di dalam poligon. Jadi titik-titik yang akan kita bentuk itu dia harus memiliki titik-titik poligon. Titik-titik di dalam poligon. Contohnya gambarnya ini. Ini kan poligonnya. Nah, nih. Ini kan poligon nih. Ini yang A ya. Di poligon. Nah, titik poin-poinnya harus ada di dalam ini. Ini aturan yang pertama, gitu ya. Contohnya buat apa, Pak? Contohnya untuk tempat-tempat penting. Contohnya kita bikin area wisata gitu, peta wisata, terus kita mau bikin tempat-tempat rute-rute lokasi penting seperti toilet, musola, titik kumpul gitu ya. Terus ada tempat makan dan lain sebagainya, fasilitas-fasilitas umum gitu ya. Itu kita menggunakan aturan yang pertama gitu ya. Terus yang kedua, yang B itu adalah must be covered by boundary of. Jadi dia harus mengcover dari di setiap titik-titik itu. Jadi titik-titiknya itu harus ada di antara garis batas atau boundary gitu ya. Jadi nggak boleh di tengah gitu ya, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini atau di luar gitu ya. Yang boleh hanya di sekitar sini saja. Oke. Ini tujuannya untuk apa? Contohnya untuk rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Untuk rambu-rambu lalu lintas yang di pinggir jalan gitu ya. Kan di pinggir jalan seperti ini ya. Nah, ini boundary itu dimanfaatkan untuk itu. Ini dia terletak pas di titik itu. Terus kemudian yang C itu ya, must be covered by endpoint. Nah, ini untuk menghubungkan satu garis start dan titik start dan titik end-nya dalam garis gitu ya. Nah, ini jadi di sini, terus di sini dan di sini. Nggak boleh di tengah-tengah, nggak boleh di sini tiba-tiba gitu ya. Nggak boleh di sini tiba-tiba. Nah, ini syarat-syarat topologi gitu ya. Terus yang terakhir adalah point must be covered by line. Nah, ini beda lagi kalau kita mau untuk datanya itu untuk data fasilitas umum gitu ya yang ada di pinggir jalan itu, rute-rute itu adalah kita bisa menggunakan ini di tengah ini. Jadi berbanding terbalik dengan ini. Kalau ini untuk rute. Ini untuk rute. Oke. Kemudian line gitu ya.
Line juga punya aturan sendiri gitu ya. Yang pertama adalah must not have dangles, artinya adalah dia nggak punya gap antara satu dengan yang lain. Jadi nggak boleh ada jarak seperti ini gitu ya. Kan ada jaraknya, itu nggak boleh. Harus berikatan gitu ya. Harus berkaitan antara satu dengan yang lain. Gitu. Yang kedua adalah tidak boleh intersect, tumpang tindih gitu, nggak boleh gitu ya. Yang ketiga harus nggak boleh overlap juga. Jadi antara satu gambar gitu ya dengan yang lain itu nempel gitu ya, overlap artinya. Dari satu dengan garis yang kedua itu nempel, dan yang terakhir adalah nggak boleh intersect dan atau menempel ya interiornya gitu ya. Nggak boleh. Jadi ini untuk yang line, dan terakhir adalah polygon, nggak boleh overlap pasti gitu ya, terus nggak boleh covernya itu apa ya, menutupi gitu ya, menutupi cover kelas yang lain itu nggak bisa. Terus harus mengandung poin gitu ya, poinnya nggak boleh di luar, terus nggak boleh overlap juga, overlap dengan yang lain, dengan poligon yang lain. Nah ini sumbernya, sumber bacaannya, silakan kalau rekan-rekan mau baca-baca. Terus ada pertanyaan silakan, karena materinya sudah selesai begitu ya. Nah nanti UTS-nya sampai sini materinya ya. Silakan jika ada pertanyaan, kalau tidak ya kita cukupkan saja pada hari ini. Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga nanti UTS-nya kapan ya?